Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Bagus gak puisinya? Bagus banget kan? Menyuarakan kegelisahan kita sebagai orang kecil. Puisi itu pernah dibacain Ganjar Pranowo di acara TV. Segerombolan orang sumbu pendek pada protes. Katanya Ganjar melecehkan agama, melecehkan azan, sampai mau di demo gede-gedean juga. Tapi nih ya, orang-orang itu emang gak tahu aja siapa yang nulis puisinya. Padahal Ganjar udah sebut sebelum dia baca. Tandure wong sumile. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Ciptaan Gusmus. Manten. Puisi itu bikinan kiai, ulama dari NU lagi. Ditulis tahun 1987. Bahkan disebut-sebut salah satu puisi paling keras yang mengkritik Orde Baru. Tapi halus banget kritiknya, sampai gak kerasa. Keren kan? Keras tapi halus. Karena puisinya puisi kiai, orang-orang sumbu pendek tadi minta maaf deh, gak jadi demo berjilid-jilid. Kami dari FUIB mohon maaf sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Kiai Haji Gusmus Mustafa Bisri beserta keluarga besar Nahdlatul Ulama NU, karena puisi yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo belakangan kita ketahui adalah puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Kalau gue yang kayak gitu bakal malu banget sih. Gak tahu lagi muka gue harus ditaruh di mana. Siapakah kiai itu? Kita bakal bahas siapa dia. Juga kiai-kiai lain yang mendukung atau minimal menitipkan pesan dan harapan buat Ganjar. Gue Fatbay, selamat datang di By Meter. Sebagian lo yang melek sastra atau melek politik pasti tahu siapa pencipta puisi tadi. Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai kelahiran Rembang, beliau putra kedua dari Kiai Haji Bisri Mustafa, salah satu tokoh terkemuka NU. Gusmus gak cuma terkenal sebagai kiai, tapi juga sebagai penulis yang hebat. Opini-opininya banyak ditampilkan di media nasional. Beliau juga penulis puisi dan sering bikin lukisan kaligrafi. Gusmus ini kiai paripurna banget, gak cuma ngelayanin umat dengan pengajian atau ceramah di pesantren. Beliau juga banyak nyumbangin pikiran buat kehidupan sosial, budaya, bahkan politik kita loh. Makanya beliau nulis opini dan juga banyak nulis puisi. Yang paling terkenal ya puisi tadi. Puisi Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Karena itu Gusmus sangat dihormati. Apalagi Gusmus sangat tawadu. Beliau pernah menolak jabatan Rais Am PBNU supaya tidak ada ribut-ribut di Muktamar NU Jombang. Supaya warga NU tetap adem ayem dan riang gembira. Gini baru namanya ulama, gak kayak ustadz-ustadz yang di episode sebelumnya yang itu tuh. Karena Gusmus sangat dihormati, gak cuma di kalangan NU, bahkan sampai ke umat-umat agama lain, para capres pasti berlomba-lomba untuk ketemu dengan beliau. Dari pemilu ke pemilu, rumah beliau selalu disambangi tokoh-tokoh politik. Tapi beliau menerima aja, nggak ngendorse juga. Malah beliau selalu titip pesan supaya pemilu damai, jangan gontok-gontokan. Di pemilu kali ini juga sikap beliau kurang lebih begitu. Kalau ada capres yang mau sowan, pasti diterima. Yang sedikit beda, tahun ini Gusmus bersama banyak ulama karismatik lainnya sengaja titip pesan untuk Ganjar Pranowo. Dalam acara Silaturahim Masagi se-Indonesia, para ulama menitipkan 8 poin penting untuk Ganjar. Aduh, adem banget ya Gusmus, keren banget lagi. Menurut By Meter, Gusmus ada di tier A. Gus Baha, nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Buat lo yang di Jakarta, apalagi kalau nggak terlalu tertarik kajian agama, mungkin lo belum pernah dengar namanya. Gus Baha ini kesayangan umat, terutama yang berbahasa Jawa.
karena ceramah-ceramahnya sebagian besar pakai bahasa Jawa. Tapi jangan khawatir, kalau lo tertarik ada banyak kok channel YouTube yang ngasih subtitle bahasa Indonesia. Dan gak semua ceramah Gus Baha pakai bahasa Jawa, campur-campur. Kadang ada juga yang full bahasa Indonesia. Kenapa Gus Baha jadi kesayangan umat? Gak kayak kebanyakan ustadz-ustadz di TV yang entertaining. Ceramah ngandelin lawak kayak stand up comedian. Salah baca atau gimana? Ya maklum sih biar laku. Oke. Gus Baha ngajak kita ke kedalaman agama. Ceramah-ceramahnya dalam banget. Isinya kajian semua. Pakai referensi kitab klasik ulama-ulama terdahulu, pakai cerita menggugah para nabi dan wali. Jadi Gus Baha sebenarnya nggak ceramah, tapi ngajak kita berpikir dan merasakan. Gus Baha nggak pernah ngasih doktrin, nggak pernah mengkafir-kafirkan. Bahkan kalau ditanya tentang hukum, beliau selalu ngasih referensi plus ngasih tambahan penjelasan supaya menjalani agama dengan santai, asik, dan juga ceria. Buat audiens netral atau yang nggak bisa bahasa Jawa tapi tertarik sama Gus Baha, bisa simak obrolan Gus Baha bareng Pak Quraish Shihab yang dipandu Mbak Najwa Shihab. Coba tonton deh. Gus Baha rendah hati banget. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar. Nah, Gus Baha ini termasuk masyayikh yang titip pesan untuk Ganjar, bareng Gus Mus dan banyak kiai lainnya. Menurut perhitungan by meter, Gus Baha masuk tier A. Good job. Good job. Really good job. Ada banyak lagi para kiai yang titip pesan buat Ganjar di acara silaturahim masyayikh. Tapi kayaknya nggak cukup deh buat kita bahas di satu episode ini. Habib Hasan Mulahela Purworejo, Kiai Haji Ali Koisor Watucongo, Kiai Haji Kholwani Purworejo, Kiai Haji Mahin Kuldori Tegalrejo, Kiai Haji Hamzah Hasan Banjarnegara, Kiai Haji Abdul Karim, pimpinan pesantren Al-Mu'ayyad Solo, guru ngajinya Pak Jokowi, dan masih banyak lagi. Beberapa hari ini Pak Ganjar juga keliling ke banyak pesantren di Jawa Barat. Beliau keliling menemui para ulama dan para ajengan. Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat di pesantren Cipasung, Kiai Haji Baban Ahmad di pesantren Suryalaya, menziarahi makam Abah Anom. Dan banyak pesantren lainnya bisa dicek langsung di Instagramnya Pak Ganjar. Adem banget ngelihatnya. Kita jadi tenang. Ganjar sangat dekat dengan para ulama. Ganjar mendengarkan langsung pesan-pesan dari ulama. Yang kepentingannya cuma kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Gak ada kepentingan lain. Gak kayak so-called ulama tapi mulut gede. Bercanda. Poin gue, para kiai ini gak teriak-teriak, gak demo berjilid-jilid juga. Mereka nyampein pesan dari akar rumput, pakai suara yang lembut, langsung ke telinga Ganjar. Gue jadi lebih yakin pesan itu sampai banget ke hati Pak Ganjar. Udah dulu ya, sampai ketemu di By Meter berikut ya. Gue Fat, bye.